Bapak Ibu, para saudara dan saudari yang terkasih, mulai dari orang-orang zaman dahulu sampai orang-orang zaman sekarang ini, salah satu masalah yang sering dialami adalah masalah mendengarkan. Jadi masalah mendengarkan. Jadi mari kita membedakan antara hanya mendengar dan mendengarkan. Ini yang paling belakang. Pak Andar bisa mendengar suara saya? Bisa mendengar suara saya? Bisa. Nah, kalau bisa mendengar itu berarti pakai telinga. Tetapi kalau mendengarkan, nanti apa yang saya khotbahkan ini masih diingat oleh Pak Andar. Nah, itu berarti mendengarkan. Artinya mendengar itu hanya sampai di telinga, mendengarkan itu sudah memakai hati. Karena apa? Ketika kita mendengarkan, kita memakai perasaan. Perasaan kita terpengaruh, lalu membantu kita untuk membuat sebuah keputusan. Tetapi kalau mendengar sesuatu, tetapi itu sambil lalu, apalagi kalau ditanyai lagi, tidak ingat, itu baru hanya mendengar. Mengapa saya menyebut masalah mendengarkan itu adalah sesuatu yang penting? Karena ternyata banyak permasalahan dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam gereja itu bermula dari ketidakseriusan kita soal mendengarkan. Masalah yang timbul biasanya pertama adalah soal komunikasi. Karena apa? Mendengar informasi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lalu informasi ya sekedar sampai telinga. Kalau orang tidak bisa ditanyai lagi, tadi kamu mendengar apa sih? Lalu itu bisa membuat sebuah perselisihan yang besar hanya perkataan seperti itu. Jadi pertama biasanya berkaitan dengan mendengarkan, itu bisa menimbulkan perselisihan karena itu berkaitan dengan masalah komunikasi dan menyampaikan kebenaran. Yang kedua, masalah yang sering terjadi adalah orang yang tidak bisa mendengarkan, itu biasanya adalah orang yang egois. Percaya atau tidak, orang yang tidak bisa mendengarkan orang lain itu adalah orang yang egois. Karena apa? Karena dia mementingkan dirinya sendiri, pengen didengarkan terus-menerus, dan kadang-kadang yang dipikirkan itu adalah kebutuhan, keinginannya belaka. Dan saya kira banyak kali kita juga mengalami seperti itu, berhadapan dengan orang yang selalu ingin saja didengarkan tetapi tidak mau mendengarkan orang lain. Mungkin salah satunya adalah kita sendiri, hanya ingin didengarkan tetapi tidak pernah mendengarkan, dan itu menjadi pemicu masalah, mulai dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar, atau menjadi akar dari masalah-masalah yang lain. Maka persoalan soal mendengarkan dengan baik atau tidak ini, di satu sisi menjadi malapetaka yang besar kalau kita tidak serius melakukannya. Tetapi di sisi yang lain bisa menjadi sesuatu yang baik dan menjadi rahmat bagi orang lain ketika kita sungguh memperhatikan soal ini, bagaimana cara kita mendengarkan orang lain atau memberi perhatian dengan apa yang kita usahakan untuk mendengarkan apa yang disampaikan atau pengalaman yang ada di sekitar kita. Maka kalau Yesus hari ini menyembuhkan orang yang tuli, orang yang tidak bisa mendengar ataupun mendengarkan, dan orang yang gagap yang tidak bisa berbicara. Mengapa kisah penyembuhan ini menjadi penting? Karena apa? Karena soal mendengarkan ini menjadi sesuatu yang penting. Bukan lagi soal informasi lagi, tetapi ketika kita mendengarkan dengan baik, kita memahami situasi orang. Ketika situasi orang kita pahami, kita bisa melakukan sesuatu dan kita membantu orang tersebut menjadi lebih baik. Maka mendengarkan bukan hanya lagi informasi atau komunikasi dua arah, tetapi ini menyangkut kebaikan bersama. Dan dengan jelas dikatakan oleh Yesus pada bacaan Injil bahwa Dia akhirnya bisa membuat yang tadinya tidak bisa mendengar bisa mendengarkan, yang tidak bisa berbicara bisa menjadi berbicara. Dikatakan oleh penulis Injil, Ia menjadikan semuanya baik, bahwa kebaikan bersama itu ternyata mampu menyelamatkan. Semua bermula dari apa? Kesembuhan telinga, pendengaran, sehingga bisa mendengarkan
dengan lebih baik lagi. Kalau orang tuli yang dikisahkan dalam bacaan Injil itu disembuhkan secara fisik, maksudnya pendengarannya secara fisik, kita pun sebenarnya bisa mohon rahmat kepada Tuhan agar kita juga disembuhkan pendengarannya, bukan hanya secara fisik, tetapi pendengaran hati kita. Bagaimana kita menggunakan hati kita untuk mendengarkan berbagai macam hal, entah itu di sekitar kita atau mendengarkan suara Tuhan. Maka mari kita berusaha untuk dua hal ini yang ingin saya tawarkan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah mari kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Karena saya yakin orang yang rendah hati itu adalah orang yang sangat menyadari posisinya di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Bahwa dia menerima banyak hal baik dari Tuhan, sekaligus merasa tidak pernah bisa hidup tanpa kehadiran orang lain. Maka orang yang bisa mendengarkan dengan baik orang lain biasanya adalah orang yang rendah hati. Karena yang dia pikirkan adalah kebaikan bersama, bukan mementingkan dirinya sendiri. Meskipun kalau mau yang namanya kita berusaha mendengarkan itu kan ada banyak yang dikorbankan. Mulai dari waktu, mulai dari tenaga. Saya yakin mendengarkan itu sangat menghabiskan tenaga. Bapak Ibu di sini mendengarkan saya capek kan? Iya, karena mendengarkan itu mengeluarkan tenaga. Juga pengorbanan yang lain, salah satunya ya kesenangan pribadi kita. Karena kita mesti melepaskan itu untuk orang lain meskipun itu hanya sekedar mendengarkan. Maka mari kita melihat dalam keluarga kita kebiasaan untuk mendengarkan orang lain itu apakah sudah terjadi. Seorang anak mendengarkan orang tuanya, orang tua mau mendengarkan mereka yang lebih kecil, atau yang menjadi guru atau menjadi murid mendengarkan pengajar, gantian juga mendengarkan murid kita atau kebutuhan anak-anak kita, atau yang menjadi pimpinan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan. Banyak situasi dalam kehidupan kita melatih kita untuk mendengarkan dengan baik. Tujuannya adalah demi kebaikan bersama. Maka yang pertama, mari kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Yang kedua adalah mari kita selalu mengutamakan kehendak Allah itu di atas segala-galanya. Bayangkan kalau kita tidak bisa mendengarkan orang lain yang adalah manusia saja, membuat akar permasalahan sekian banyak hal dalam kehidupan kita. Bayangkan Anda tidak bisa mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan ini. Bayangkan Anda tidak bisa mendengarkan suara Allah dalam kehidupan kita ini. Maka coba telitilah ketika kita berdoa. Ya, kalau berdoa, telitilah ketika kita berdoa, lebih banyak mana mengungkapkan permohonan kita mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, atau kita lebih banyak mendengarkan suara Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan kita melalui pengalaman dan perjumpaan kita. Mana yang lebih banyak? Kita mengungkapkan kata-kata doa kita dengan berbagai macam permohonan, atau lebih banyak mendengarkan Tuhan dalam doa-doa kita? Saya kira doa yang terbaik adalah ketika kita memberi waktu dan kesempatan bagi Tuhan untuk mendengarkan kehendaknya atas hidup kita. Dan saya kira seperti kalau kita punya sahabat itu kan tanpa perlu banyak berkata-kata, tanpa perlu banyak bercerita, kita itu sudah tahu dan paham apa maksudnya bagi kita. Perbuatan yang dilakukan itu ada maksudnya, tetapi tanpa perlu berkata-kata. Semua itu terjadi apa? Karena kita dekat kepada orang tersebut. Maka kalau itu bisa kita gunakan perumpamanya, kita bisa merasa dekat sekaligus tanpa perlu banyak berkata-kata. Asalkan kita lebih banyak mendengarkan, maka kita bisa memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah inti dari mendengarkan, belajar menjadi rendah hati sekaligus selalu mencari kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, mari kita selalu mohon rahmat agar kita selalu lebih banyak mendengarkan, tentu dengan hati, bukan hanya dengan telinga, dengan hati, daripada lebih banyak berkata-kata, tetapi kata-kata yang kita lontarkan itu ternyata menjauhkan kita
dari kehendak Tuhan. Semoga Tuhan memberkati usaha dan perjuangan kita. Mari kita hening sejenak.